Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan judul Penghancur Berhala dan Penentang Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi ke-6 yang wajib untuk umat Islam ketahui. Beliau merupakan keturunan dari seorang ayah yang berprofesi membuat berhala pada masa pemerintah Raja Namrud yang dikenal bengis dan kejam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di sebuah kota yang bernama Padang Aram yang berada di wilayah kerajaan Babylon. Sejak kecil, Nabi Ibrahim tinggal di dalam gua hingga menginjak remaja sehingga tidak mengenal dunia luar. Dilansir dari buku berjudul 25 Kisah Nabi dan Rasul karya M.B. Lanca A.R. dikisahkan suatu hari Nabi Ibrahim nekat melakukan perjalanan ke luar gua. Dia melakukan ini untuk dapat melihat dunia luar karena sejak kecil Nabi Ibrahim hanya melihat bongkahan batu dan tanah di dalam gua. Namun, apa yang terjadi? Setelah berhasil keluar dari gua, yang dilihatnya adalah orang-orang menyembah patung berhala dan membuatnya heran. Patung-patung tidak dapat bicara, kenapa disembah? Dan itulah pertanyaan yang selalu muncul di benaknya. Ibrahim memiliki pemikiran yang demikian karena sejak kecil Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah berupa pikiran yang cerdas pada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengangkat Ibrahim menjadi nabi dan rasul yang wajib untuk umat Islam ketahui. Setelah menjadi nabi dan rasul, pertama kali Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk meninggalkan penyembah berhala. Diketahui ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Namun, apa yang terjadi? Ajakan yang lemah lembut untuk tidak menyembah berhala ditolaknya mentah-mentah. Melihat kondisi ini, Ibrahim hanya bisa berdoa dengan alasan kasih sayang anak kepada ayahnya. Suatu hari, di saat Raja Namrud dan rakyat sedang berpesta dengan berburu ke hutan, rumah berhala kosong. Maka Ibrahim masuk membawa kapak dan menghancurkan berhala-berhala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kemudian kapak dikalungkan pada berhala yang paling besar. Ketika Raja Namrud dan para pengikutnya kembali dari perburuan dan akan mengadakan pesta pora dan menyembah berhala di ruang pemujaan, mereka terkejut luar biasa karena berhala-berhala tersebut hancur berantakan. Raja Namrud pun marah. Siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala tersebut? Di tengah suasana seperti itu, datang seseorang yang mengaku melihat Ibrahim tidak ikut pesta dengan alasan sakit perut. Kemudian Ibrahim ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Namrud dan rakyat banyak yang akhirnya diinterogasi. Tetapi Ibrahim malah senang karena ia yang mengharapkan bertemu dengan Raja Namrud secara langsung seperti ini. Raja Namrud kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Kemudian Nabi menjawab, "Bukan." Raja Namrud pun semakin geram dan terus bertanya, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau yang berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau yang membenci berhala-berhala ini?" Kemudian Nabi Ibrahim pun membalas, "Ya, tapi bukan aku pelakunya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Saat itulah Raja Namrud membantah dengan berkata, "Mana mungkin patung berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa bisa melakukan itu?" Setelah mendengar jawaban Raja Namrud tersebut, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Jawaban yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut tak ayal membuat Raja Namrud dan para pasukannya menjadi berpikir kembali tentang berhala-berhala tersebut yang mungkin tidak sepatutnya untuk mereka sembah. Namun, kekufuran membuat mereka semakin marah. Ibrahim kemudian diikat dan ditangkap dan Raja Namrud bertanya apa hukuman yang pantas untuknya. Para pengikutnya menjawab dengan mengatakan, "Bakar saja sampai mati."
Kemudian kayu-kayu dikumpulkan dan Ibrahim diletakkan di atas kayu dalam keadaan terikat, yang akhirnya Ibrahim dibakar hidup-hidup. Raja Namrud dan para pengikutnya mengira Ibrahim hangus menjadi api. Namun, apa yang terjadi? Ibrahim masih sehat dan bugar, yang menunjukkan mukjizat Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yaitu tidak mempan dibakar oleh api sedikit pun. Penjelasannya berada dalam surah Al-Anbiya ayat 59 sampai ayat 69. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Demikian penggalan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.